Ya, silakan Valen. Ya, salam Pak MJM. Ya. Ya, saya ngelihat judulnya menarik nih, terkait masalah bagaimana Pak MJM berdialog dengan Ustadz Juma. Ya. Ya. Jadi bisa Pak kita dialog kurang lebih 15 menit lah. Ya, mungkin karena banyak yang antri ini ya 10 menit lah. Ya. Ya, paling lama okay 10 menit ya. Ya, silakan. Oke, siap. Ya. Jadi kalau saya kemarin ngelihat bagaimana narasi yang disampaikan oleh Pak MJM terkait pewahyuan Alkitab ya, yang Pak MJM pegang sampai saat ini kan Pak MJM punya tuh kitab yang Pak MJM buat khotbah setiap hari Minggu gitu. Jadi kalau pewahyuan Alkitab sih mungkin saya udah ngerti ya. Saya potong dulu ya. Sorry saya potong. Gimana? Anda Kristen apa Islam? Saya Judaism Pak MJM. Oh, Judaism. Iya. Ya. Sebentar saya tanya sedikit. Mungkin boleh. 1-2 menit. Boleh, Judaism Anda apa? Dibawa misionari Yahudi ke Indonesia atau gimana? Coba Anda sharing sedikit. Boleh. Thank you. Jadi Judaism bukan agama misionaris, Pak. Saya berkomunitas di Edskayim di Jakarta di bawah pengawasan Singer. Anda bilang bukan agama misionari. Anda pengertian misionari apa? Misionari maksudnya ada yang memberitakan ke Indonesia kan? Kan Judaism bukan agama asli Indonesia. Pasti ada yang memberitakan sehingga Anda jadi pemeluk Judaism. Lanjut. Ya, jadi kalau perspektif Pak MYM seperti itu mungkin saya katakan keliru. Kalau di Indonesia mungkin. Saya pakai perspektif Kristen mungkin tidak cocok untuk Anda, tapi saya bicara dari perspektif Kristen. Silakan aja. Ya. Ya, jadi misal begini Pak ya. Kalau ini kita ngomongin masalah di Indonesia ya. Kalau di Indonesia memang di dalam kolom agama itu nggak diterapkan, tetapi kita jadi kita suaranya ini ya, kenapa ya? Suara Anda kok hilang ya? Sebentar. Mungkin saya keluarkan Anda, saya itu lagi ya, saya muat lagi ya, sebentar. Halo? Ya, halo? Ya, suara Anda hilang tadi. Ya. Iya, jadi sekalipun di kolom agama di KTP di Indonesia nggak ada, tapi kita dilindungi. Kita boleh melakukan kegiatan agama, tetapi dalam koridor-koridor sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Dan Judaism bukan agama misionaris. Ya, lanjut. Lalu komunitas Anda di mana? Sebanyak apa? Sudah berapa banyak? Saya di Edskayim jadi satu sama Benenoa Indonesia dan kami di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer. Oh, saya enggak pernah dengar. Ya, lanjut. Jadi kalau masalah pengajaran Torah, saya diajar sama 2 rabi dari otoritas Yerusalem. Rabbi Moshe Peretz dan juga Rabbi Simon Cohen. Ya. Oke, jumlah pemeluknya di Indonesia semuanya Anda tahu enggak berapa? Ada Pak, banyak Pak. Lebih dari 100 mah lebih. 100 orang? Lebih. Oh, masih sedikit kalau gitu. Iya, minoritas kali Pak. Ya sudahlah, itu pertanyaan Anda tadi yang mengenai Suma apa, bagaimana? Iya, jadi saya itu tertarik begini Pak. Ketika Pak MYM menerangkan pewahyuan Alkitab mungkin samalah, hampir sama kayak Judaism kan gitu. Saya tertarik dengan satu narasi bagaimana pengkanonan manuskrip kan gitu. Artinya kan begini, Pak MYM kan gimana Pak? Saya tidak bicara kanonisasi kemarin, belum singgung itu. Saya baru bicara pewahyuan, pengilhaman dan ortografi yang tidak ada. Lalu saya bicara manuskrip yang ada, walaupun ada perbedaan yang minor, termasuk terjemahan juga ada perbedaan yang minor. Artinya kan tapi doktrinnya itu tetap nggak bisa dibantah. Ya, lanjut.
Iya. Kan artinya Pak Muriwali menyinggung sedikit terkait masalah autograf dan manuskrip. Saya itu mau bertanya begini, ketika manuskrip itu dikumpulin kan gitu Pak. Saya mau narasi dulu sebentar, mungkin nggak nyampe 2 menit Pak ya. Jadi kalau kita ngelihat dari historical pengkanonan Alkitab kan gitu Pak, dari era masa lampau, ketika kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, yang pertama kali ditetapkan oleh Paus Damasus pada tahun berapa itu 382. Terus habis itu kanon tersebut diteguhkan pada Konsili Hippo dan Konsili Kartago, dan akhirnya sampai pada tahun berapa itu daftar ke-73 kitab itu disetujui oleh Konsili Hippo dan Kartago, lalu dideklarasikan kembali oleh Paus Innocentius yang pertama pada tahun 405. Terus pada tahun 254 ada Origen dari Alexandria. Terus pada tahun 303 ada Eusebius dari Kaisaria. Dan kita tahu ada konsili dari konsili berapa itu? Konsili Florence, terus konsili Trente dan konsili Vatikan. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Muriwali, apakah Alkitab yang Pak Muriwali itu pegang sekarang itu sama seperti Alkitab yang dikanon mulai dari Konsili Hippo, Konsili Kartago, Konsili Florence, Konsili Trente dan Konsili Vatikan pertama? Silakan Pak. Ya, Anda berbicara dari jalur Katolik ya, dan di dalam Katolik Anda tahu bahwa ada Deuterokanonika di sana. Yang sebetulnya itu berasal dari kitab-kitab apokrifa yang ditulis yang mempunyai pengaruh Gnosticism abad kedua, dan itu sudah ditolak itu karena 3 prinsip yang saya bicarakan di live saya dengan Suma ya, bahwa itu tidak mempunyai wibawa kerasulan. Itu khusus perjanjian baru loh ya. Kalau Kristen ini yang perjanjian lama langsung diterima begitu saja ya. Jadi yang LXX itu Pak Muriwali, sebentar. Yang LXX yang bukan Septuaginta. Nanti saya jelaskan. Itu Septuaginta, nanti saya jelaskan. Terus Pak, jadi, lanjut. Tidak mempunyai wibawa kerasulan, dan kedua tidak diakui secara luas oleh gereja mula-mula saat itu, dan ketiga ada doktrin-doktrin yang tidak bersesuaian. Misalnya saya kasih satu contoh saja. Dalam kitab Apokrifa, ya, dalam Injil Apokrifa misalnya tertulis kisah misalnya dikatakan Yesus suatu saat mengajak murid-murid untuk pergi. Lalu Yesus bilang ambil batu. Nah, murid-murid masing-masing mengambil batu. Ya. Lalu Petrus yang paling malas di antara para murid katanya ambil batu paling kecil. Ya. Lalu kemudian setelah sampai di suatu tempat mereka istirahat, Yesus berkata, bukalah batu-batu yang saya suruh bawa tadi. Ketika mereka membuka batu-batu itu berubah jadi roti, ya, berubah jadi roti. Petrus yang malas tadi ambil batu kecil sekali, rotinya kecil sekali, dia kecewa. Suatu saat lagi Pak, Yesus gini, Pak. Ajak sebentar, mereka Pak, yang kitab LXX itu loh, LXX yang dikenal sebagai Septuaginta, apakah sama dengan PL Bapak gitu loh? Kalau nggak sama ya nggak ada masalah sih bagi saya gitu loh. Saya akan menjelaskan nanti. Saya akan menjelaskan ya. Saya jelaskan masalah perjanjian baru. Septuaginta itu kan perjanjian lama itu. Iya, makanya LXX itu sama nggak dengan Old Testament-nya Pak Muriwali? Kalau Old Testament-nya beda kan Pak? Isinya beda kan? Tidak. Tunggu dulu. Tidak segampang itu memahami bagaimana Alkitab itu diterjemahkan, ya. Penerjemahan Alkitab misalnya LAI saja itu bukan, ya, ada yang merujuk kepada Septuaginta, ya. Ada yang merujuk kepada Alkitab aslinya orang Yahudi, bahasa Ibrani aslinya, itu orang LAI tahu lebih itu. Banyak profesor-profesor bahasa di sana yang sangat tahu. Jadi kalau mengatakan perjanjian lama yang saya pegang itu murni semua dari Septuaginta, itu nonsens itu enggak masuk akal itu. Enggak seperti itu caranya. Enggak, ya. Tapi pada intinya kan berbeda Pak, isinya Pak.
Saya lanjut. Maksudnya kan kalau dari LXX itu kan ada 1 Makabe, 2 Makabe, sementara di Alkitabnya Pak Muriwali itu kan nggak ada. Artinya kan ada perbedaan gitu loh terkait masalah kanon kedua dalam tanda kutip. Makanya gitu. saya katakan tadi, tidak ada langsung mengambil dari Septuaginta, tidak ada ceritanya seperti itu. Ya, tentu. Terus mengambil dari mana Pak Muriwali? Apa itu? Iya, PL-nya Pak Muri. Kan gini nih, ya, kalau urut-urutan kan LAI ngambil dari King James ngambil dari Textus Receptus kan gitu. Anda keliru, enggak kayak gitu cara kerja LAI. Saya bukan orang LAI ya, Anda tanya orang LAI nanti langsung aja, mereka lebih tahu. Langsung saya tahu Pak Pendeta Anwar Chen, saya tahu kok. Pak Pendeta Anwar Chen saya tahu. Iya, sebentar dulu saya bicara majalah Anda potong terus gimana. Anda saya anggap lebih ini loh, Anda saya anggap lebih ilmiah dari Zuma. Dengarkan dulu saya menjelaskan ya. Nanti Anda giliran. Siap, Pak. Lanjut. Jadi waktu Alkitab itu diterjemahkan misalnya, tentu langsung mengambil ke sumber Alkitab Ibrani, begitu kan? Ya, kemudian tentu membandingkan dengan Septuaginta, begitu, dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu Deuterokanonika yang misalnya 1 Makabe, 2 Makabe itu yang diadopsi oleh Katolik misalnya tidak diterima oleh kekristenan yang memang sungguh-sungguh mau menerapkan. Saya menjelaskan 3 prinsip tadi belum selesai, Anda sudah potong ya. Ya, yang mau sungguh-sungguh menerima keabsahan atau bahwa kitab-kitab itu otoritatif dengan 3 prinsip tadi. Yang pertama, apa bersifat kenabian kalau untuk perjanjian lama, atau kerasulan untuk perjanjian baru. Apakah diterima secara luas atau tidak? Apakah bersesuaian secara doktrinal atau tidak? Nah, 1 Makabe, 2 Makabe itu juga ditemukan berwibawa kenabian atau tidak. Nabi mana? Tidak ada. Nabi mana itu? Di bawah kenabian Nabi siapa? Tidak ada. Kemudian penerimaan oleh orang-orang Yahudi, Judaism, itu jadi pertimbangan. Lalu paling penting lagi masalah doktrin. Ada juga cerita-cerita semacam cerita-cerita yang sebetulnya tidak ya maaf ya kalau secara kasarnya berkata semacam tahyul atau apa yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Nah, prinsip yang sama juga untuk perjanjian baru. Ada banyak Injil, tapi Injil apokrifa yang dipengaruhi oleh Gnostisisme abad kedua, sehingga itu tidak diterima. Di dalam konsili Kartago, itu saya kira tahun 391 itu, seluruh perjanjian baru yang diakui sekarang ini, ya, itu dari Matius sampai kitab Wahyu, itu sudah ada di dalamnya. Tapi yang sifatnya apokrifa ini memang tersaring sendiri. Cuma saya bukan ahlinya di sini ya. Sudah tersaring sendiri sehingga akhirnya otomatis keluar. Yang tersisa hanya 27 kitab perjanjian baru. Nah itu ceritanya. Nah Katolik ini ketika menerima yang disebut sebagai Deuterokanonika, mereka juga sebetulnya tidak menganggap itu sebagai sama dengan yang lainnya. Tidak. Anda tanya orang Katolik. Mereka mengadopsi itu karena mereka menganggap masih bisa belajar dari dalamnya. Hanya itu, mereka juga pada dasarnya Katolik menerima 66 kitab ini. Seperti itu. Jadi begitu. Ya, jadi masalah perjanjian lama tadi Septuaginta tidak langsung mengadopsi Septuaginta begitu saja. Tidak. Tidak seperti itu. Ya, tanyalah kan orang begini, Katolik. Pak. Ya, Anda tanya orang Katolik kan nanti. Sudah. Saya udah dapat. Ya. Ya, jadi kan artinya begini, Pak Muriwali. Artinya kan dari pihak Reform, saya tahu Pak Muriwali itu kan dari Reform abad ke-16, ajaran dari Martin Luther ya. Terlepas dari itu semua, bukankah Reform itu mengambil satu konteks dalam tanda kutip terkait masalah pengkanonan kan gitu? Mengambil mengambil referensi dari LXX yang dikenal sebagai Septuaginta dan juga mengambil pengkanonan yang dibuat oleh Athanasius yang 27 kitab itu. Sementara kalau kita ngelihat otoritas daripada kan gereja di era masa lampau itu kan ada 2, Pak. Yang pertama kali abad 2 itu kan yang memprakarsai ortodok timur itu kan si Irenaeus. Kalau Katolik Ignatius.
Ada 3 gereja sebelum penganiayaan. Ortodok, Katolik, dan Antioquia. Terus habis itu penganiayaan ada 5 gereja, kan gitu. Ya, mulai dari jadi ketika kitab itu ketika kitab itu dikanonkan, otomatis dari pihak Protestan kan nggak sama kitabnya dengan yang di era masa lampau gitu. Artinya bisa saya katakan bahwa Protestan ini mengambil atau mengcopy paste kanon di era masa lampau dan itu dikurangi. Ya, saya jawab sekarang ya. Inilah kekeliruan. Boleh. Inilah kekeliruan. Kenapa? Seolah-olah Protestan itu tidak ada presiden apa-apa sebelumnya, langsung muncul bok dari langit gitu. Ini omong kosong besar, ya. Protestan itu dengar dulu. Sebentar. Saya memberi penjelasan. Luther itu kan dari Katolik kan, Pak? Makanya Luther kan dari Katolik, yang dikeluarin sama Katolik kan gara-gara 95 tesis itu. Makanya Anda bantah sendiri ini tesis yang menyatakan Protestan hanya abad ke-16 tadi. Justru itu yang saya bantah. Jadi gini, banyak orang memandang reform itu atau reformasi secara umum hanya muncul abad ke-16. Ini salah kaprah besar dan ini satu kesalahan sangat besar sekali. Karena reform itu bukan sesuatu yang baru, tapi dia hanya mereformasi apa yang dianggap salah dari yang lama. Tapi ada kesinambungan. Sehingga reform ini ada kesinambungan dengan Katolik, ada kita menerima ajaran Agustin. Sebentar dulu, jangan potong dulu. Ya, saya belum selesai. Lanjut. Ya. Oke. Jadi gini, Mas Valen, kita fokus aja, bukan adu ilmu. Kalau adu ilmu pun ini mau bicara luas-luas ya, Anda pun mungkin kalah dari saya. Saya kuasai filsafat dan lain sebagainya. Jadi gini, kita fokus gimana, Pak? Ya. Jadi gini loh. Jadi kekeliruan orang-orang ini mengatakan reform hanya muncul abad ke-16. Itu omong kosong itu impossible itu. Jadi buktinya kan kena itu ini, anatema kan, Pak? Protestan ini pada satu sisi ada ketidaksetujuan dengan Katolik, itu yang kita tolak, tapi di sisi lain ada kesinambungan. Misalnya ajaran Agustinus itu diterima oleh Katolik, juga Protestan, dan ajaran Agustinus terutama tentang predestinasi, tentang anugerah Allah, bahwa tidak ada perbuatan baik apapun yang bersumbangsi, hanya anugerah Allah, itu secara secara penuh diambil oleh reform. Tapi Agustinus siapa? Dia dulunya adalah Bapak Gereja terakhir dan terbesar. Seperti itu. Dan Katolik akui Agustinus. Kita juga merujuk kepada Thomas Aquinas, seorang teolog Roma Katolik abad pertengahan. Waktu itu belum ada Protestan. Seperti itu. Jadi ada kesinambungan yang banyak sekali dari Katolik ke Protestan, tetapi ada ketidaksenambungannya dalam doktrin keselamatan terutama. Seperti itu. Termasuk juga dalam penerimaan terhadap 66 kitab ini yang oleh Protestan itu anggap itulah yang sungguh-sungguh memenuhi ketiga kriteria tadi. Sehingga dianggap betul-betul mempunyai wibawa ilahi. Bersifat kenabian atau kerasulan, kedua diterima secara luas oleh orang Yahudi atau oleh gereja mula-mula, ya, atau kesesuaian doktrin entah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seperti itu, Mas Valen. Jadi jangan menganggap reformasi tidak ada hubungan dengan masa lalu. Kita tetap ada hubungan dengan masa lalu. Tetaplah kita itu mempunyai hubungan dengan, ada kesinambungan dengan Katolik, ya. Seperti misalnya doktrin Trinitas. Tidak ada beda Katolik sama Protestan. Doktrin Dwi Natur Kristus, bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Apa bedanya dengan Katolik? Nggak ada beda. Jadi reformasi Protestan bukan hanya muncul abad ke-16, no. Ya, itu salah paham yang besar. Ya, lanjut. Ya, oke. Jadi menurut Pak Muriwali, ya boleh saya nanggapin ini, Pak. Boleh saya nanggapin. Sebentar. Kita bicara hampir 10. Ya, saya mau kasih tempat untuk orang lain. Silakan. Saya kasih waktu sedikit lagi. Iya, jadi ketika Pak Muriwali mengatakan bahwa ada kesinambungan, mungkin bisa saya katakan iya. Tetapi pada realitanya kan mau nggak mau itu harus juga diterima. Bagaimana Luther itu dianatema gitu. Kenapa? Karena ajarannya heterodoks, bahkan sudah mengatakan kepada Paus itu antikristus gitu. Makanya ketika membahas terkait masalah pengkanonan kitab suci yang dipegang sama Pak Muriwali, ternyata Alkitab yang dipegang Pak Muriwali keseluruhan ya,
mulai dari Old Testament sampai New Testament itu ternyata beda gitu loh. Artinya ada something different terkait masalah Alkitab itu sendiri. Terus yang kedua, kalau emang nggak ada perbedaan kan realitanya berbeda. Alkitab yang Bapak pegang sama yang beda apa? Ini loh, saya sudah menjelaskan tadi. Coba Pak Muriwali gini, kalau emang nggak beda, kalau emang itu sama di dalam Alkitabnya Pak Muriwali, ada nggak 1 Makabe, 2 Makabe? Berarti beda kan Pak intinya? Bentar dulu. Anda terlalu menyederhanakan ini. Jadi Anda belum ilmiah kalau gitu. Akademik itu ya betul-betul melihat perbedaan walaupun itu kecil sekali. Ya. Realitanya kan beda kan Pak? Bentar dulu, melihat kesamaan kalau memang dia secara general itu sama. Jadi gini, saya sudah jelaskan tadi. Katolik pun itu mengakui bahwa yang sungguh-sungguh berotoritas ilahi itu yang 66 kitab itu yang Protestan juga pegang. Sedangkan Deuterokanonika itu ditambahkan. Sebentar, Bapak Muriwali kan apologet nih. Bapak Muriwali percaya nggak sama LXX apa Septuaginta? Percaya dong. Nggak ada hubungannya itu. Apa relevansi Anda bicara Katolik ini? Enggak, LXX. Enggak, LXX itu kan yang dipakai. Loh, ya, kalau nggak ada LXX dari mana? Dari mana Pak Muriwali mendapatkan Old Testament? Kalau nggak mengambil dari LXX? Dari kitab asli orang Yahudi? Tidak, dari Masoretik. Dari kitab asli orang Yahudi kenapa? Beda Pak, kalau dari Masoretik pun beda, isinya beda. Ketika Christian Bible disandingkan dengan teks Masoret beda. Tetapi kalau Christian Bible yang Pak Muriwali pegang, yang khusus Old Testament ya, yang tidak ada 1 Makabe, 2 Makabe disandingkan dengan LXX, sama. Contoh misal, kayak di Yesaya 9 ayat 6, itu mungkin sama dengan Septuaginta. Tapi kalau Yesaya pasal 9 ayat 6 disandingkan dengan Masoretik, beda loh Pak. Sebentar dulu. Yang Anda ngomong tadi itu masalah Katolik dan Protestan, kan? Itu yang saya jawab. Maka saya bilang begini, Katolik sendiri pun mengakui bahwa kitab yang berwibawa ilahi itu adalah 66 kitab ini yang dipercaya juga oleh Protestan. Iya, saya tahu itu. Tapi realitanya kan beda kan Pak? Dulu. Makanya Deuterokanonika itu ditambahkan karena dianggap bermanfaat juga untuk bisa dipakai untuk mengajar. Tetapi tidak setara dengan itu, dengan yang 66 kitab tadi. Jadi iya, artinya kan beda. Jatuh-jatuhnya kan beda, Pak. LXX yang ori, LXX yang ori kan memuat 1 Makabe, 2 Makabe, Sirak dan sebagainya tuh. Ketika disandingkan LXX dengan KJV kan beda, apalagi dengan Alkitab dari referensi LAI kan juga beda. Kalau Anda memaksa, ya ambil dari mana? Kalau saya bilang ambil dari Septuaginta lalu 1 Makabe, 2 Makabe dibuang, apa problemnya? Karena tidak ada wibawa ilahi. Problemnya ya, apa? Gini Pak. Gini loh, diambil sebagian besar lalu yang tidak mempunyai wibawa ilahi dikeluarkan. Tidak ada masalah. Artinya iya memang nggak ada masalah sih bagi Protestan, nggak ada masalah. Tetapi kan artinya kan begini, dari pihak Protestan sendiri mengambil referensi dari LXX. Kalau Protestan mengambil dari Masoretik, jelas nggak mungkin gitu loh. Pasti Protestan juga mengambil referensi dari LXX kan gitu. Dengan mengurangi yang 1 Makabe itu loh Pak. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Topik ini tidak relevan untuk Anda karena Anda bukan orang Kristen ya. Kecuali ini debat Katolik sama Protestan bagus ya. Seharusnya topik kita adalah mengapa engkau tidak menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu lebih menarik. Jadi gini, mungkin gini Pak MBM. Gini. Bentar dulu. Kita dialogkan masalah. Ini loh. Topik ini tidak relevan untuk Anda karena Anda bukan orang Kristen ya. Kecuali ini debat Katolik sama Protestan bagus ya. Seharusnya topik kita adalah mengapa engkau tidak menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu lebih menarik. Jadi gini. Mungkin gini Pak MBM. Gini. Bentar dulu. Kita dialogkan nanti bisa diatur kapan di tempatnya Pak MGM boleh kan gitu. Ya, sebentar dulu. Saya tidak mau panjang lebar tentang ini karena Anda sebetulnya juga tidak relevan untuk mendiskusikan ini, apa kepentingan Anda kan begitu. Kecuali saya diskusi sama Romo Katolik baru ramai ya. Jadi gini. Dulu kan ada Pak. Dulu kan ada sebentar, saya potong. Dulu di era raja dari Spanyol itu kan ada perdebatan antara Pablo Cristiani dengan Rabbi Mose Ben Nachman. Ya, itu dari saya tanya
relevansinya untuk Anda apa sebagai orang Yudaism? Relevansinya untuk Anda apa? Kan Anda juga memakai kitab saya. Anda mirip, kalau gitu mirip dengan Zuma, hanya sibuk urus-urus Kristen, itu salah kaprah pula. Loh, enggak, gini, realitanya kan Bapak juga mengambil referensi dari kitab Judaism yang kita pegang kan gitu. Contoh, Torah kan Bapak juga pakai. Kejadian sampai Ulangan itu kan Bereshit, terus habis gitu Shemot, Vayikra, Bet Midbar, Devarim, itu kan kitab kita. Itu klaim Anda sebagai orang Yudaism, tapi saya orang Kristen. Kristen kan pertama kali disebut di Antioquia, Pak. Kristen pertama kali di Antioquia. Dan juga Yesus kan mengambil referensi dari kitabnya Judaism kan gitu. Kristen itu di Antioquia langsung pok dari langit itu. Begitu ya enggak kan, realitanya kitab yang Bapak pegang, gini loh, kalau Bapak mau jujur, kitab yang Bapak pegang mulai dari Old Testament itu kan juga kita pegang kan Pak. Bapak kan tahu teks Masoretik itu punya siapa kan gitu. Nah kalau gini, gimana Pak? Makanya gini bilang, Anda sebagai orang Judaism itu punya hak untuk mengklaim seperti itu, tapi saya sebagai orang Kristen pun punya hak mengklaim seperti itu karena waktu Yesus hidup Tuhan dan Juru Selamat orang Kristen, dia juga menggunakan kitab Taurat. Iya, makanya itu saya juga berhak untuk mengkanter kan gitu Pak. Boleh saya dong kita mengkanter. Jadi gini loh, Yesus pun menggunakan itu dan Yesus sendiri ya memberikan otoritas penuh ketika mengutip Perjanjian Lama. Jadi orang Kristen mempunyai hak untuk menggunakan itu. Karena Yesus menggunakan itu. Saya benarkan itu Pak, saya benarkan. Pak MYM ngomong kayak begitu saya benarkan. Tetapi kita juga sebagai praktisi Judaism boleh dong mengkanter. Contoh misal ketika Pak MYM bertanya kepada... contoh misal gini Pak, ketika Pak MYM ngomong kenapa sih Judaism nggak menerima Yesus, itu kan juga hak daripada Pak MYM untuk bertanya gitu loh. Nah, makanya itu relevan sebetulnya daripada sibuk bicara kitab ini masing-masing punya klaim. Jadi aturlah waktu Anda mau bicara tentang Kristus, mengapa Anda menolak Kristus dan mengapa saya terima Kristus, itu lebih relevan. Ya gini. Saya minta nomor dari Pak MYM aja di private chat, nggak usah disebutin. Nanti biar bisa dialog di tempatnya Pak MYM boleh. Nah, nanti saya kasih nomor GKKR aja atau nomor staf saya nanti. Ya. Anda punya akun Facebook ya? Halo? Oh, saya nggak punya akun Facebook Pak. Akun Facebook saya Kristen semua. Instagram. YouTube saya Pak. YouTube ya. Jadi saya berhak untuk menolak Yesus sebagai Raja Mesias karena bagi Judaism itu tidak relevan juga gitu loh. Saya malas terima apa SMS, WA atau telepon. Kadang-kadang kalau saya live saya marah kalau ada orang telepon ya. Ini aja. Ya udah gini aja Pak. Bikinlah kalau misal Pak MYM besok nggak sibuk, kita dialog di tempat Pak MYM 1 jam aja lah. Kita sharing-sharing kenapa sih Judaism kok nggak menerima Yesus sebagai Raja Mesias, something happen kan gitu. Ya boleh. Ya baik ya gitu dulu ya. Saya terima orang lain dulu ini. Ya. Oke, thank you Pak Edim ya. God bless you and family. Ya. Ini sudah 55 menit. Saya hanya rencana 1 jam ya saudara. 1 jam lebih sedikit. Ya. Selamat malam Pendeta MYM. Bentar kalau sama aku mah, enggak lama. Ya, ini Islam pewahyuan dulu. Bentar dulu, Islam apa Kristen? Islam dong, dari lahir. Ya. Apa pertanyaannya? Tolong dong dikasih tahu nama penulisnya kitab Ibrani. Ya. Dan dia dapat dari mana? Sama nama penulisnya kitab Ayub, dan dia jangan kitab Ayub ganti. Yang kedua itu kapan Tuhan Israel menyuruh memberikan legitimasi kepada Yesus untuk menjadi Tuhan dan ditulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silakan. Ya, saya jawab yang pertama dulu ya, jangan dua-duanya. Nanti Anda tanyakan lagi yang kedua. Yang pertama tadi apa?
penulis Ibrani. Siapa penulis kitab Ibrani ya? Ya, Ibrani memang tidak tercantum itu nama penulisnya ya di sana. Jadi itu para ahli biblika atau ahli kitab Kristen itu meneliti berdasarkan tahun penulisan, lalu juga terutama gaya bahasa, cara berbahasa yang dipakai. Maka ada sarjana Alkitab itu yang mengatakan itu ditulis oleh Paulus. Ya, itu pandangan pertama. Ya, ditulis oleh Paulus. Tapi ada pandangan lain yang berbeda dari itu, melihat di situ ada perdebatan di dalam, dan itu semacam sifatnya apologetika terhadap orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya, juru selamat yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama, yang juga adalah imam agung yang melampaui daripada Harun, ya, yang simbolnya dalam perjanjian lama itu ada seperti ada yaitu Melkisedek. Maka ada yang memikirkan kesimpulan lain, bahwa itu bukan Paulus tetapi Apolos. Dan kalau dibaca dalam kitab para rasul, itu Apolos itu tak jemu-jemunya berdebat dengan orang Yahudi untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Ya, jadi ada dua pendapat ini, ya. Ya, kalau saya sendiri lebih sepakat kalau itu ditulis oleh Apolos, karena kalau Paulus memang selalu Paulus menulis nama kalau menulis surat, ya. Saya sendiri lebih cenderung kepada Apolos. Tetapi begini, ini yang penting. Bagi orang Kristen, apakah itu adalah firman Allah atau tidak, sebetulnya indikator bukan apakah jelas penulisnya atau tidak, gitu ya. Tetapi apakah tulisan itu mempunyai wibawa kerasulan. Jelas tulisan Ibrani ini, ya, apakah itu Paulus? Paulus adalah rasul. Atau itu Apolos? Apolos di bawah pengaruh Rasul Petrus, pengaruh Rasul Paulus terutama, ya, maka tidak ada masalah, ya. Tetapi juga masalah doktrinnya bersesuaian dengan seluruh Injil dan bahkan perjanjian lama, dan juga diterima secara luas, ya. Karena indikator semacam ini, maka nampak wibawanya, otoritasnya sebagai firman Allah. Seperti itu. Ya, ya, coba tunjukkan dalil-dalil mengenai wibawanya. Ada di mana tuh dalil-dalil wibawa itu? Yang, nah ini surat-surat yang ini atau kitab-kitab yang ini cocok nih untuk ditempel di belakang kitab yang ini. Mengatakan tadi, apakah itu berwibawa kerasulan? Jelaskan. Dalilnya? Nah, dalilnya? Apakah itu dalilnya ditulis langsung? Iya, apakah itu ditulis langsung oleh para rasul, yaitu murid-murid Yesus, termasuk Paulus, ya, atau ditulis oleh orang-orang yang bukan rasul tapi bukan pendeta MIM? Gak relevan. Ini yang aku tanya, identifikasi wibawanya datang dari mana? Tuhan Israel kah atau Yesus sendiri kah? Sehingga bisa dibilang ini berwibawa. Datang dari mana? Atau baru datang terkemudian di abad 19, abad 20? Rasul itu kan murid Yesus. Yang memberi wibawa kepada rasul siapa? Ya Yesus. Yesus adalah Tuhan. Maka dia mana legitimasi Yesusnya untuk kitab Hebrew ini? Mana? Ya? Mana legitimasi dari Yesusnya mana? Bahwa kitab Hebrew ini adalah datang dari apostolosnya dia. Makanya tadi Anda tidak mendengarkan. Kalau itu berwibawa kerasulan dan rasul-rasul ini diutus oleh Yesus, maka itu mempunyai wibawa ilahi. Karena Yesus adalah Allah. Walaupun tidak ada pengakuan langsung dari mulut Yesus, begitu. Nah, kalau murid Yesus tidak mengakui, Yesus pun tidak mengakui, kok dimasukin gitu, kok berani-beraninya masukin buku yang Yesus pun tidak mengenal dia gitu. Pikiran Islam Anda yang mengatakan demikian, harus diakui oleh Allah baru baru itu sah begitu. Tapi ya masa kita yang melantik? Masa kita yang melantik? Karena ditulis di bawah wibawa kerasulan dan rasul. Ya, wibawanya kata siapa? Kata pendeta MIM atau kata Yesus wibawa ini tuh? Loh, kalau rasul yang menulis ya berwibawa kerasulan. Nah ini rasul ini diakui nggak sama Yesus? Rasul mana yang Anda maksud? Ya rasul yang nulis kitab Hebrew ini. Kitab Ibrani. Kalau Paulus?
Paulus diakui Yesus. Paulus nanti dulu itu aman. Ini yang Hebrew ini dulu aja. Ini kok bisa-bisanya masuk gitu loh. Makanya saya sudah mengatakan Yesus nggak pernah ketemu, murid-murid nggak tahu, kok bisa masuk dia? Sebentar dulu, ya. Anda jangan ngotot ya. Dengarkan penjelasan saya. Ya. Iya. Itu Ibrani itu kalau Paulus yang menulis, Paulus adalah rasul. Masalahnya apa? Nah tadi katanya apostolos yang nulis. Loh, makanya dengarkan penjelasan saya, korek itu telingamu baik-baik ya. Kalau tadi lebih kedekat yang pendapat kedua pendeta MYM. Sekarang kok jadi Paulus kok tiba-tiba ganti posisi? Anda dulu dengar biar nggak bodoh ya. Dengar dulu penjelasan saya. Ketahuan ganti posisi kok aku yang bodoh. Iya memang bodoh kamu itu. Bodoh memang. Tadi kan dua pendapat populer yang dipakai. Pendeta MYM bilangnya iya, saya setuju itu Apolos. Tapi dengar dulu mengapa Apolos, ya? Apolos itu di bawah para rasul. Maka itu berwibawa rasul, ngerti tidak? Dia di bawah bimbingan Petrus dan juga bimbingan para rasul termasuk Petrus dan terutama di bawah bimbingan Rasul Paulus. Rasul sama Apolos itu setara itu kalau dalam kekristenan. Apostolos itu. Saya bilang Apolos itu nama orang. Kamu singgung Apostolos, memang kamu bodoh ini. Lah tadi katanya rasul-rasul. Loh, saya bilang Apolos itu nama orang, bukan Apostolos. Nah, mana tertulis itu Apolos yang nulis di mana? Saya sudah mengatakan tadi, itu ada dua kemungkinan. Kamu tidak memperhatikan. Bisa Paulus, kalau Paulus, ya Paulus rasul. Kalau Apolos memang berada di bawah Rasul Paulus dan rasul-rasul lain seperti Petrus, nggak ada masalah. Jadi berwibawa. Oke, nggak ada masalah. Nah sekarang kitab Ibrani ini buktinya apa? Yang menulis Apolos itu dari mana? Saya sudah bilang kemungkinan. Saya bicara dua kemungkinan, Paulus atau Apolos. Kita kalau bicara kebenaran yang pasti-pasti aja pendeta, jangan yang kemungkinan-kemungkinan. Anda saya tanya sekarang, Quranmu ditulis tahun berapa? Yang pasti aja. Quranmu ditulis tahun berapa? Ayo jawab. Dari semenjak ini, dari semenjak Wahyu pertama turun. Tahun berapa? Harus pasti. Kebenaran harus pasti. Tahun berapa? Ya itu di abad ke-6 dong. Abad ke-6. Ditulis tahun berapa oleh siapa? Abad ke-6. Abad ke-6. Abad ke-6. Iya, tahun berapa? Persisnya tahun berapa? Tanggal berapa, bulan berapa? Berarti tahun abad ke-6 itu tahun 500 akhir berarti. Tanggal berapa saya tanya? Dicatat berapa? Itu pasti harus dicatat. Kebenaran tidak boleh ini kan? Tidak boleh kira-kira kan menurut Anda. Saya serang ini pikiran Anda yang saya anggap bodoh dan saya serang Anda sekarang. Tadi kan yang aku serang itu penulisnya Apolos bukan? Bilangnya itu tidak, kemungkinan. Lah kalau ini kan Nabi Muhammad ini kan nggak apple to apple. Itu yang apple to apple dong pertanyaannya. Yang apple to apple pertanyaannya ada nggak? Karena Anda bilang yang pasti-pasti aja, maka saya pasti sekarang. Ya harusnya ditanya yang nulis Al-Quran siapa gitu dong. Kan itu baru apple to apple. Yang tahun berapa Quran ditulis dan ditulis oleh siapa? Coba. Yang nulis sahabat-sahabat Nabi ada dalam hadits. Iya, siapa namanya? Zaid bin Sabit ada. Iya, tahun Abu berapa Darda ditulis? Saksinya siapa yang menulis? Waktu ditulis saksinya siapa? Loh ada banyak, Abu Hurairah saksi, Nabi Muhammad saksi karena Nabi Muhammad yang menurut tuliskan ini di sini dan situ setelah ayat ini dan ayat itu. Ya, literasi autoritatifnya ada kalau ya, Islam. Ditulis nah, kekristenan ini yang susah. Kok keimanannya dari kemungkinan? Tanggal berapa ditulis di mana? Coba. Aku nanya itu emang tadi. Tadi aku nanya itu enggak? Kan enggak nanya itu aku. Aku nanya ini penulisnya dari mana? Kalau masih kemungkinan ya janji keselamatan itu masih kemungkinan dong. Nah, bukan pasti. Anda tahun berapa kitab Anda itu ditulis? Itu kemungkinan. Bukan itu yang aku tanyain tadi, bukan tahun yang ditanyain. Makanya gini. Penulis aku udah kasih sekarang. Ya udah kelar. Islam 1-0, Kristen 0. Saya tanya tahunnya berapa? Tahun berapa ditulis? Tahun bukan topik di sini, penulis yang tadi ditanya itu. Loh, saya tanya Anda tahun berapa? Karena Anda bilang tahun tadi udah aku jawab. Tahun 590-an. Kan apalagi mau? Tahun berapa? Tahun 590-an. Kok 90-an? Tahun pastinya. Saya enggak tahu, enggak tanya yang 90-an, 590-an. Sampai kapan? Sampai 600-an, 610-an. Iya, tanggal berapa? 610-an sampai 610.
610 sampai 632. Nah, itu Quran semua turun di situ. 22 tahun. Kitab yang paling lama turun daripada kitab-kitab yang lain. Saya enggak tanya Anda turun. Ditulis tahun berapa? Oh, kalau Islam itu turun sekalian tulis itu. Turun sekalian? Tulis. Tulis. Tanggal berapa? Tulis. Tanggal berapa? Ya, tahun 610 sampai 632-an. Nah, kalau mau ininya, kalau mau tanggalnya, tidak, tanggal berapa, bulan berapa? Tanggal berapa? Ini nggak bisa menyelamatkan pendeta dari Apolos itu kemungkinan. Tidak, karena ini terlalu jauh ini soalnya. Terlalu jauh ini. Anda yang memastikan harus begini. Itu sesuai dengan kacamata Islam Anda. Saya arahkan ke Anda, tidak bisa pasti tanggalnya. Ya harus begini itu kan mengenai penulisnya kan aku bilang. Apolos kok tebak-tebakan gimana? Penulis kok tebak-tebakan. Kalau bukan Apolos gimana? Dengar dulu. Saya mute dulu kamu ya biar nggak ngoceh ya. Saya jelaskan baru saya hidupkan lagi nanti ya. Ya, jadi gini loh. Ya boleh, ya. Akan. Ya. Saya mute dulu. Nggak usah mute, lanjut ngomong aja. Ya. Kalau Islam seperti itu, tanggal berapa, tahun berapa, ditulis oleh siapa, harus pasti. Kristen tidak pakai itu. Kalau ada indikator berwibawa kerasulan, diterima secara luas dan doktrinnya beres, maka itu adalah firman Allah. Itu jelas. Tidak perlu harus pasti penulisnya bagaimana harus seperti apa menurut kacamata Islam Anda. Maka Anda menggunakan kacamata Islam Anda tadi menyerang Alkitab saya arahkan kembali itu kepada Anda. Anda tidak bisa jawab, bingung Anda tahun berapa, tanggal berapa, persisnya bagaimana ditulis. Anda tidak ngerti apa-apa juga. Jadi kebenaran juga tidak pasti-pasti menurut standar Anda. Jelas? Oke, thank you. Nah, posisinya begini. Sekarang kalau yang nulis itu wibawanya ada, terus dia terlihat cocok. Ternyata yang nulis adalah pagan Romawi. Alah, pusing juga. Dia tidak mengimani Yesus, tapi dia berbohong. Pagan Romawi siapa? Kamu supaya laku. Tidak. Pagan Romawi siapa? Tidak. Pagan Romawi siapa? Kamu bisa buktikan enggak? Siapa? Ya karena semua kemungkinannya bisa terjadi berarti. Semua lihat perhatikan. Nama murid siapa tadi? Apolos. Apolos kan ini dewa-dewa mitologi ini. Nama Apolos itu dewa mitologi artinya, tidak merujuk kepada Tuhan Israel. Itu nama orang. Kebenaran. Dewa-dewa kamu ini ngaco sekali. Apolos, kamu. Itu nama orang. Apolos itu dewa itu. Dewa itu Apolos. Itu pasti pagan-pagan itu yang nulis kan. Tapi ada wibawanya. Nah, di sini susahnya. Ya, kamu ini namamu Penatua Triune Slayer ya, begitu ya. Ya, ini Penatua Triune Slayer ini adalah nggak tahu semacam ayam Bangkok yang lehernya gundul, ya, yang kakinya itu cingkrang, ya itu saya tahu saya. Ya, bisa jadi, atau bisa jadi ini adalah coklat kentang ini yang. Triune Slayer nama dewa bukan Triune Slayer, nama dewa bukan? Ya. Triune Slayer nama dewa nggak? Makanya Apolos itu nama orang di Alkitab. Anda bilang itu nama dewa. Iya, itu orang di dalam Biblos Novum Testamentum itu duluan dewa mitologi Yunani atau duluan dia yang ada? Anda jangan lari kemana-mana. Anda jawab aja sekarang pertanyaan saya tadi. Tahun berapa itu kitabmu ditulis? 610 sampai 632. Kan udah dijawab. Kok nggak bisa menerima pertanyaan? Nggak bisa menerima. Kenapa nggak bisa menerima jawaban langsung? Tidak, prosesnya dibagi. Udahlah, itu Apolos nama dewa Yunani itu. Kita nggak tahu itu orang Kristen atau orang pagan yang nulis. Tapi ada kewibawaannya. Nggak ada saksinya juga yang menulis kitab Ibrani itu siapa. Susah kan? Iya. Selamat datang di kebenaran pendeta MYM. Iya, kitabmu ditulis tahun berapa? Jawab itu saja. Tadi udah dijawab 15 kali. Ini yang ke-16, 610 sampai 632. Itu perkiraan tahun tepat. Kok perkiraan? Ada aku ngomong perkiraan, nggak ada. Kepastian ini. Ya, kalau kepastian ya, kalau kepastian itu betul ya. Iya. Betul kepastian. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya ditulis? Pakai hola bala. Ya pakai pena lah.
pakai lembaran-lembaran pelepah kurma, pakai kulit kayu binatang, itu tertulis dalam hadits kok masih. Ini pertanyaan apa ini? Menulis ya pasti pakai alat tulis. Iya, pakai alat tulis apa? Ini kayak nggak sekolah pertanyaannya, pendeta. Kayak nggak sekolah ini pertanyaan. Saya ingin ketepatan. Anda bilang tadi ketepatan. Saya mau tanya Anda sekarang. Nah, ini nggak sekolah ini, nggak bisa dibawa ke sini kita dialog ini. Anda nggak bisa ini jawab. Nggak layak sebenarnya dialog kayak gini. Tidak. Nggak layak ini. Ballpoint apa? Ballpoint apa? Pakai apa? Nanti kalau ditanya Yesus itu sinagogenya di mana titik letaknya? Pasnya di mana? Kan bingung juga. Udah kita main yang kesaksian aja, udah paling jelas itu. Ada bohong saja. Tadi udah bilang Apolos kan? Apolos itu dewa Yunani. Itu perkiraan. Enggak. Yang pakai perkiraan dan kemungkinan itu Kristen, bukan Islam. Kristen itu pendeta MYM tadi. Tahun sekian sampai tahun sekian itu kemungkinan. Enggak, itu bukan kemungkinan itu. Aku ngomong dengan yakin dan pasti. Enggak ada kemungkinan. Jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa ditulis? Coba. Enggak perlu itu jam-jam. Aku udah yakin tahun 610 sampai 632. Iya, pendeta MYM nggak tahu kitab Ibrani kapan ditulis. Dan itu kemungkinan Apolos. Pasti apa? Pasti apa? Pastilah. Ini zaman digital, pendeta MYM. Bisa dicek semua data. Kemungkinan itu. Nggak ada kemungkinan. Nggak ada kemungkinannya. Pendeta MYM, aduh, jangan disama-samakan Islam dengan Kristen. Kristen itu kemungkinan nggak ada masalah. Kalau kita masalah. Sekarang gini. Itu hadis doif itu kalau kemungkinan itu. Tidak. Apa? Kitab Anda yang asli itu mana? Yang asli ditulis pertama kali mana? Coba tunjukkan kepada saya. Kitab asli yang Anda yang pertama kali itu ditulis mana? Buktikan. Memang Kristen punya, Kristen ada memang. Tidak, saya tanya Anda sekarang kan pasti. Kalau Kristen nggak ada, ngapain nanya Islam? Ngapain nanya Islam kalau nggak punya? Tidak mementingkan itu. Dengar dulu, Kristen tidak mementingkan yang asli. Itulah kenapa tekstual varian kalian ada 450.000. Dengar dulu. Ini gimana kerjaan Roh Kudus ini? Orang goblok dengar saya. Kenapa marah? Itu ya tidak mementingkan asli ada atau tidak, tapi ada manuskrip dan terjemahan. Memang kalian keimanannya datang dari yang tidak tertulis. Tapi kamu Trinitas tidak tertulis. Hari Minggu tidak tertulis. Yesus Tuhan tidak tertulis. Nggak perlu kalian manuskrip. Orang bodoh dengar saya dulu. Kamu yang memaksa harus ada asli. Kristen tidak merasa penting ada aslinya karena sudah ada manuskrip dan terjemahan. Ya memang nggak perlu kitab suci kalian itu. Memang nggak tertulis semua keimanannya kok. Ya, Anda itu yang asli mana? Karena Anda mementingkan yang asli. Kitab Anda yang asli mana? Coba. Kita Al-Quran itu Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17. Al-Quran itu yang disimpan di dada kami. Kami hafalkan. Kitab Al-Quran hilang semua dari bumi. Kalau ada penghafal, aman yang namanya Al-Quran. Kekristenan, manuskripnya hilang, habis sudah itu keimanan. Kepalamu berapa orang yang menghafal? Banyak hafiz. Di kami ada namanya hafiz dan qori, itu hafal semua Al-Quran. Biblos nggak ada sama sekali. Lenyap ini. Karena tidak bisa dihafal, ya. Justru karena tidak bisa dihafal, maka ditulis. Maka itulah tekstual variannya ada 450.000, berbeda-beda. Yang aslinya mana? Yang aslinya mana? Tunjukkan. Yang aslinya mana? Nggak perlu. Kita lebih kepada budaya lisan, aman. Berarti kamu pun berdiri di atas yang tidak pasti. Berarti di atas yang lisan itu pasti. Loh gimana? Lisan pasti. Pasti apa? Manuskrip tekstual varian ini baru gagal untuk dilestarikan. Ya. Kalau kamu mengandalkan lisan sekarang, coba sebutkan kepada saya sekarang, ya, bunyi seluruh kitab daripada itu sapi betina, itu saja, semuanya, bunyikan sekarang, semuanya, ndak usah ini, coba open cam, kalau kamu memang hafal semua. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Kau open cam jangan bohong, ya. Tunggu saya ambil kitabmu ya. Oke.
Habis dia di sini. Habis kita jawab, kita cabut Ivo. Udah habis dia. Ayo mana? Sini.